warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini kami akan memberikan referensi jawaban untuk latihan pemahaman di modul yang ketiga ya, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, sebelum itu silakan Bapak Ibu yang baru bergabung di channel YouTube kami bisa mensubscribe agar tidak tertinggal ketika kami mengupload video-video terbaru, agar mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk di-share juga Bapak Ibu ke teman-teman dan grup-grup yang Bapak Ibu miliki ya, supaya yang lainnya juga mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalamnya di modul yang ketiga, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ya, kita mulai dari unit pertama Bapak Ibu ya, atau topik pertama ya, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Nah, di sini ada beberapa daftar materi Bapak Ibu ya. Ada 7 materi di topik atau unit pertama ini ya, di topik filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Itu terdapat 7 daftar materi. Nah, di 7 daftar materi tersebut ada latihan pemahamannya. Baik, kita langsung masuk ke daftar materi yang pertama ya, mengenal diri sendiri, siapa dirimu sebagai guru. Kita masuk ke latihan pemahamannya. Ya, di sini Bapak Ibu ya, soalnya totalnya hanya ada 1 ya. Nah, semua profesi menuntut kita untuk terus-menerus belajar, termasuk profesi guru. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang tidak boleh berhenti belajar. Mana yang bukan merupakan manfaat dari belajar bagi guru? Jawabannya adalah Bapak Ibu ya, untuk menunjukkan semangat merdeka belajar dengan belajar terus-menerus. Ya, alhamdulillah benar, kita lanjut ya. Nah, kembali ke materi. Baik, kita lanjut ke daftar materi yang kedua. Yang kedua itu materinya tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan pemahamannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini totalnya ada 4 soal ya. Soal yang pertama, apa pengertian manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Baik, kita pilih yang C ya, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ya, alhamdulillah benar. Ya, soal ketiga, apa peran guru dalam sistem Among yang diterapkan di perguruan taman siswa? Yang B Bapak Ibu ya. Ya, benar, alhamdulillah. Ya, soal yang keempat,
Siapakah tokoh-tokoh pendidikan internasional yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Jawabannya A ya Bapak Ibu. Ya benar semuanya, alhamdulillah. Kita lanjut ke materi yang ketiga ya. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga ya, tentang Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan nasional. Nah, di sini total ada 2 soal Bapak Ibu ya. Apa makna filsafat pendidikan yang berbasis pada Pancasila? Jawabannya yang B Bapak Ibu ya. Arah dan tujuan pendidikan nasional harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, soal yang kedua. Pendidikan budi pekerti harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang budi pekerti? Ya, kita pilih D Bapak Ibu ya. Perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Ya, alhamdulillah benar. Ya, kita kembali ke materi ya. Kita lanjut ke materi yang keempat. Baik, ini adalah materi yang keempat, penguatan budi pekerti melalui trisentra pendidikan. Kita lanjut ke latihan pemahamannya. Ya, terdiri dari 1 soal. Sebutkan unsur-unsur penting dalam pendidikan karakter anak dalam konsep catur pusat pendidikan menurut Nyai Ahmad Dahlan. Kita pilih yang Bapak Ibu ya. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Baik, alhamdulillah benar. Kita lanjut ke materi yang kelima. Baik, ini adalah materi yang kelima, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita lanjut ke latihan pemahamannya. Ya, terdiri dari 1 soal. Apa yang dimaksud dengan penyesuaian pendidikan sesuai kodrat alam? Baik, kita jawab yang A. Menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan lingkungan tempat siswa tumbuh dan berkembang, termasuk lingkungan sosial budaya. Baik, alhamdulillah benar. Kita lanjut ke materi yang keenam Bapak Ibu ya. Materi yang keenam, bagaimana mendidik secara kontekstual. Kita lanjut ke latihan pemahaman. Ada 1 soal juga. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, maka pendidikan hendaknya kontekstual dengan memperhatikan kodrat keadaan. Apa saja yang termasuk dalam kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara? Ya, C Bapak Ibu ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, kita lanjut. Ya, kita kembali ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh ya. Ya, materi yang ketujuh adalah menyikapi keberagaman. Baik, kita masuk ke latihan pemahaman. Nah, terdiri dari 2 soal. Dalam menyikapi keberagaman dan pengaruh asing dalam masyarakat, Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kodratnya dengan menggunakan asas trikon. Sebutkan 3 asas dalam trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, jawabannya adalah yang B Bapak Ibu ya. Ya, benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan asas konsentris dalam menyikapi keberagaman dan masuknya pengaruh budaya luar? Baik, kita pilih yang E Bapak Ibu ya, menempatkan keberagaman dan pengaruh dari luar secara konsentris dengan karakter budaya sendiri sebagai pusatnya, sehingga siswa bertumbuh dan berkembang setinggi-tingginya tanpa kehilangan jati dirinya. Kita klik. Baik, jawab benar semua ya. Kita lanjut. Nah, selamat latihan pemahaman selesai. Sudah selesai Bapak Ibu ya, ke-7 daftar materi untuk latihan pemahaman pada unit atau topik yang pertama tentang filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya.
Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.